Saya pernah lihat di... Oh, kamu tuh orang gila yang diem-diem ngikutin saya ya? Kok saya bilang orang gila sih? Iya udah gembel deh kalau nggak gila. Kenapa mbak? Minimal kalau mau sama bos saya mandi dulu. Mau salaman aku tangan aku kotor. Dia nggak mau salaman cuma gara-gara tangan kamu kotor katanya. Coba aku lihat. Aku disiram juga. Kamu disiram. Mana orangnya? Udahlah. Mana orangnya udah siram kamu? Di sini kan Bu Sinta. Kemarin sih janjiannya emang di sini. Oke. Cuma kayaknya Bu Putrinya belum datang deh. Kenapa Bu Putri nggak mau ke kantor aja? Lebih nyaman ketemuannya kalau di kantor, Bu. Ya kan di kantor juga lagi ada urusan. Toh ini juga ya keperluan yang memang sangat-sangat mendesak kan. Ya udah nggak apa-apa, Bu Sinta sih kayaknya emang nggak terlalu ingin terlihat ya di kantor. Kenapa sih? Harusnya Ibu tuh harus sering-sering ke kantor biar anak-anak itu tahu kalau sebenarnya yang punya perusahaan ini Bu Sinta. Saya kan di sini cuma ngejalanin apa yang Bu Sinta mau. Bu Vivi, dari awal kan saya juga udah sampaikan sama Bu Vivi. Saya itu mau pasrahkan semuanya sama Bu Vivi. Saya juga percayakan semuanya sama Bu Vivi kan. Jadi saya rasa untuk saya harus ke kantor juga saya nggak perlu deh. Karena saya tahu kinerja dari Bu Vivi itu seperti apa. Iya, makasih banyak ya Bu Sinta sudah begitu percaya sama saya. Tapi untuk kali ini biasanya saya kan selalu percaya sama Bu Vivi. Tapi Bu Sinta ingin langsung ketemu sama Bu Putri. iya memang ingin langsung. Cuman kan Bu Vivi tahu kalau kali ini kita bakal ngadain pertemuan dengan perusahaan Rekanan dari lain. luar kota. Oke. Saya juga memang sangat-sangat butuh bantuan dari perusahaan tersebut. Tapi sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan CEO dari perusahaan itu. Makanya hari Menurut ini, informasi sih sekarang yang menjalankan perusahaan itu anaknya sih Bu. oh ya, Kalau pemiliknya sih saya dulu pernah ketemu waktu acara di Surabaya. Ya nggak semua orang sih bisa deket ataupun rekanan sama beliau. Kok Bu Sinta bisa ada relasi ke sini sih? Dari dulu saya mau masuk ke sini susah banget loh. perusahaan ini lagi nggak baik-baik aja. Makanya saya butuh bantuan mereka untuk membantu perusahaan kita, Bu. Iya, Lagian nggak apa-apa, juga, Bu. Saya bantu siapin nanti. Karena kalau kita punya kesempatan untuk kerjasama dengan beliau, itu adalah suatu hal yang besar dan gak semua orang bisa loh, Bu. tapi Bu Vivi emangnya kenal sama perusahaan yang bakal saya ajakin kerja sama ini. Saya nggak kenal, cuma saya udah cari tahu kalau ya perusahaannya perusahaan besar dan saya tadi udah bilang nggak semua bisa kerjasama dengan beliau. Ya, Karena bagus sih. beliau itu orangnya selektif banget setahu saya dan orang-orang udah pada bilang. Ya bagus lah kalau Bu Vivi udah riset terlebih dahulu. Karena saya juga masih was-was. Saya takut mereka masih belum ya menyetujui atas kerjasama ini. Ya udah, nanti saya usahakan semaksimal mungkin karena sekali kalau kita bisa kerjasama bareng, kedepannya juga bakal enak Bu. Apa? Ini Bu Putri mana? Mau saya hubungin dulu Bu Putri Bu? Boleh. Coba deh Bu Vivi hubungin. Semoga aja Bu Putri udah siapin semuanya. Masih di jalan Bu? Ibu mau Yakin? nunggu di mana? Iya, udah bilang masih di jalan. Mungkin saya bakal nunggu di depan situ. Jadi Bu Vivi mungkin bisa tunggu Bu Putri. Saya tunggu di di tempat sini lain? aja ya Bu. Siapa tahu nanti Bu Putri juga parkir di sini. Boleh. Tapi nggak apa kan saya tunggu sana aja. Iya, nggak apa-apa. Oh iya Bu, Ibu hati-hati ya kalau ada apa-apa langsung hubungin saya. Bu Vivi tenang aja. Saya bangga banget tahu nggak Bu punya Bu Vivi di sini. Karena iya, saya Bu. rasa Bu Vivi ini menjadi tangan kanan saya. Saya kemarin ketemu sama Mama Bu Sinta. Oh iya? Lagi-lagi Mama nanya,
Iya maaf ya Bu, ini bukan soal kerjaan sih. Ya mumpung nih kita lagi ketemu dan nggak lagi di kantor. Kapan Bu Sinta mau kenalin calon Bu Sinta ke Mama? Kata Mama, Bu Sinta udah ada calon, tapi kenapa belum dibawa? Bu Sinta bohong ya? Bohong kan? Tapi saya nggak bilang kok sama Mama Bu Sinta. Bu, yang suka sama Ibu tuh banyak. Kenapa nggak mau sih dipilih satu aja yang terbaik untuk dikenalin ke keluarga? Saya masih belum siap aja, Bu. Lagi pula juga, saya masih belum memikirkan hal itu semua. Saya pengen fokus dengan kerjaan saya pengen fokus dengan perusahaan saya. Gimana kalau dengan tekanan yang baru ini? Yang ngejalanin perusahaan ini anaknya. Iya, Ya terus siapa tahu saya bisa bantu Ibu ke arah sana. udah enggak. Saya nggak mau mikirin soal pasangan jodoh atau apapun itu. Yang sekarang yang saya pikirkan itu hanya para karyawan saya aja. Ya kayak gini nih, akhirnya Mama Bu Sinta selalu aja nuntut itu ke saya. Udah, pokoknya tugas kamu cuman ada di kantor, urusin semua kerjaan dengan baik, oke? Ya Bu. Saya tunggu sana. Ya, hati-hati ya Bu. Oke. Sinta cantik-cantik, kenapa sih tinggal pilih satu aja? Susah banget. Halo? Mana ya Bu Vivi sama Bu Vivi? Aku telat banget deh. Itu Bu Vivi. Bu, maaf ya saya telat soalnya tadi masih macet di jalan, Bu. Iya udah nggak apa-apa, ditungguin Bu Sinta, tapi Bu Sinta lagi di sana tuh, kami nungguin. Kok Bu Sinta nggak ikut ke sini, Bu? Nggak tahu, ada urusan juga mungkin di sana. Aku udah bilang. Tapi kenapa kita ketemunya di taman kota gini ya, Bu? Tumben banget, kan biasanya di kantor. Kamu tahu sendiri kan, Bu Sinta itu emang nggak mau terlalu sering terlihat di kantor. Heran, yang punya perusahaan malah nggak mau terlihat sama orang-orang. Tapi Bu Sinta tuh keren banget ya, walaupun dia jarang ke kantor, cara ngontrol gitu kok bener-bener luar biasa. Relasinya juga di mana-mana. Kamu tahu nggak pembahasan yang kemarin yang sebelum kita dapat relasi ini untuk ketemu sama Pak Atmaja kan susah banget ya. Iya, tapi Bu Sinta bisa ada jalan ke sini. Ya, Bu Sinta sih emang jarang ke kantor gara-gara nggak mau menyombongkan diri aja kali ya, Bu ya. Buktinya kan karyawan-karyawan di kantor juga nggak banyak yang tahu sama Bu Sinta. Malah kan aku yang dikira anak yang punya perusahaan. Terus Mama Ibu Sinta itu tadi juga ngomong sama aku, kapan katanya Bu Sinta punya ini bawa calonnya. Emang Bu Sinta masih nggak ada calon gitu? Bu Sinta tuh bohong ke mamanya, bilang nanti calonnya bakal dikenalin, padahal nggak ada. Enggak. Ya udah pokoknya pokoknya aku pengen proyek ini harus berhasil ya, supaya kamu katanya mau jadi manajer. Iya sih, Bu, ini kesempatan emas sih buat saya buat bisa naik jabatan. Tapi ngomong-ngomong, rencana buat kegiatan dan proyek besok gimana ya, Bu? Kamu siapin aja apa yang udah aku list di kamu, barang-barangnya semua, persiapan apa yang dibutuhin kamu semua siapin, karena kalau proyek ini sampai gagal kita lagi nggak baik-baik aja. Bu Sinta bilang itu. Kayaknya Bu Sinta ngomong apa aja sama Bu Vivi? iya, perusahaan lagi nggak baik-baik aja, masalah keuangan sih sepertinya. Ya kan kamu tahu proyek kemarin itu sempat gagal gara-gara dibawa lari sama si Umar. Iya sih ya, Bu ya. Tapi kan sekarang Umar udah dipecat ya, Bu? Ya tapi kan kerugian tetap perusahaan yang nanggung. Sih, Bu. Ngomong-ngomong soal properti yang dibutuhkan buat besok, kenapa nggak kita cari bareng-bareng aja hari ini, Bu? Mumpung kita ketemunya juga lagi di luar. Ya udah kamu cari, nanti aku bantu karena ada hal lain juga yang mau aku kerjain. Ya udah kalau gitu saya cari duluan. Mungkin nanti kalau emang Bu Vivi masih ada waktu, Nanti kita saya ketemu kabarin lagi Bu di Vivi. sini ya, karena aku juga perlu ketemu sama Bu Sinta lagi. Aku tuh penasaran sama anaknya Pak Atmaja. Kamu pernah tahu nggak orangnya kayak gimana? Saya kan masih ya terbilang baru, Bu, di perusahaan. Ya kali aja anak-anak tuh pada gosip semua katanya. Saya sama Pak Atmaja aja belum tahu, apalagi anaknya, Bu. Saya pernah ketemu sekali waktu acara di Surabaya. Pak Atmaja tuh orangnya sederhana banget. Ya tapi nggak semua orang bisa kenal dan Kalau
Iya. Pak Atmaja itu siapanya Bu Sinta ya? Bu? Pak Atmaja itu yang punya perusahaan besar. Nah, untuk sekarang yang megang perusahaannya anaknya yang bakal ketemu ini untuk rekanan sama kita. Paham. Berarti Nah. anaknya sekarang yang mau kerjasama sama perusahaan kita. Rencananya gini, aku kan ada tugas di luar kerjaan ya. Masalah Bu Sinta harus dapat jodoh dan segera nikah. Kalau seandainya anaknya Pak Atmaja oke, kenapa nggak kita jodohin aja gitu sama Bu Sinta? Kalau itu sih saya nggak enak deh Bu mau ikut-ikut. Ya aku minta tolong kamu, Put. Emang nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa, nggak usah bilang aja sama Bu Sinta. Tadi udah dibahas, malah Bu Sinta bilangnya, saya nggak mau mikirin ke situ, saya mau fokus ngurusin karyawan. Aduh, terus kapan coba dia nikahnya? Gini aja deh Bu, nanti saya bantuin Bu Vivi. Kita pakai cara yang halus aja, kayak kita bikin suasana yang Ya biar mereka berdua ketemu dan benar-benar. berkenalan secara natural gitu kan. Iya bener Bu. Yaudah, pokoknya target kita proyek ini harus berhasil. Karena apa? Kamu bisa jadi manajer dan gaji aku bisa naik. Siap Bu. Yaudah, aku cari Bu Sinta. Kamu jangan ini ya. Tapi saya nggak perlu ke Bu Sinta dulu gitu Bu. Aduh, gimana enaknya? Ntar aku chat ya. Kalau emang kamu butuh ke Bu Sinta, kamu nyusul. Ya udah kalau gitu saya langsung cari barang-barangnya dulu aja kali ya Bu. Biar Iya. menghemat waktu Yang di juga. sebelah sini kan? Iya. Oke, Ya udah yaudah. saya langsung ke sana ya Bu. Oke. Bos kemana ya kamu sebelum datang ya? Tadi udah WA katanya udah perjalanan ke sini. Apa mungkin masih macet di jalannya? Tapi enggak kayaknya deh. Sekarang kan nggak ada acara apa-apa di kota ini. Gimana jadi ketemu sekarang buat pembahasan besok malam? Iya bos, jadi ketemu sekarang bos. Jadi gini Git, pegang dulu. Tapi ngomong-ngomong, bos kok pakai baju kayak gini sih? Aduh, malah bolong-bolong lagi. Oh, gak usah banyak ngomong. Ya enggak bos, Lama-lama ketonjok juga kamu. enggak etis juga bos pakai baju kayak gini bos. Ya terserah aku, kalaupun mereka gak mau ya udah gak apa-apa. Makanya dengerin dulu penjelasan aku Git. Iya bos, ya bos. Aku tahu yang punya kantor itu namanya Sinta. Sinta itu kenal banget sama aku. Oh begitu ya bos. Jadi Ya aku mau ngerjain dia. Aku udah lama juga gak jumpa sama dia. Dulu aku suka banget sama dia Git. Cuman aku belum gak pernah berani buat nyatain perasaan aku. Jadi ini kan acaranya masih besok malam. Kita udah sampai duluan di kotanya Sinta. Jadi dia teman SMA dulu karena aku kan pindah-pindah karena kerjaan orang tua aku kan. Jadi sekarang dia juga gak tahu kalau misalkan kita ada kantor cabang juga di kotanya dia. Jadi mungkin dia berpikiran kita masih belum ada di sini. Jadi begini aja deh. Sekarang aku pengen nyariin dia. Karena kalau ketemu di acara meeting besok malam kan aku pasti berpenampilan rapi. Aku pengen ngerjain dia aja. Biasanya aku kalau ketemu sama dia habis sekolah ya di daerah-daerah sini, makanya aku bangun kantor cabang di sini gitu. Biar bisa sering ngeliat dia maksudnya. Jadi sekarang kamu ikut aku aja. Gimana? ya bos. Sinta tahu nggak sama kamu? Ya Bu Sinta tahu sama saya bos, tapi cuman tahunya saya itu cuman Tangan kananku. kanan-kanan betul bos. Tapi Dan juga Bu Vivi juga tahu sama saya bos. Bu Vivi itu siapa? Bu Vivi itu CEO di kantornya Bu Sinta bos. Oh, jadi Sinta itu gak ikut campur ya soal urusan kantor sama Iya. kayak aku gitu kan? Kantor Bu Sinta itu sudah dipasrahkan sama Bu Vivi itu bos. Oh, ya udah. Sekarang kita sambil jalan-jalan aja, Git. Kita jalan-jalan aja, siapa tahu nanti kalau memang jodoh aku bisa ketemu sama Sinta hari ini. Kalaupun Iya, Bos. memang masih ada jodoh juga, besok pasti diizinkan buat ketemu juga kan? Iya Jadi aku udah gak sabar buat ketemu sama dia. Kalau kamu kerjaan udah beres, kita langsung aja. Gimana? Iya bos. Tapi ngomong-ngomong, pasti Bu Sinta mau kan kerja sama kantor kita bos? Ya gimana gak mau Git, orang mereka kok yang butuh. Aku udah lihat semua kontrak kerjanya nanti. Kamu nih gimana sih? Cuman itu gak penting kalau menurut aku. Walaupun gak kerja sama aku gak peduli. Yang penting aku bisa ketemu sama Sinta, itu aja maksud aku. Ya bos. Jadi
sekarang kamu ikut aku. Nanti sekalian kamu beliin aku minuman. Kita ketemu nanti deh, aku bilang sama kamu. Siap, Bos. Udah, ayo kamu pegang tuh jaket aku. Oh, ya, Bos. Ayo kita jalan kaki aja, deket kok. Kita muter-muter dari tadi kok, udah ketemu sama Sinta gitu. Mungkin Sinta masih di kantornya ya. Kalau misalkan hari ini kita juga gak ketemu, kita pura-pura lewat di depan kantornya. Gimana? Betul banget itu, Bos. Ya udah, sekarang aku haus banget. Oh, udah muter-muter, udah pakaian gembel kayak gini. Ya udah, kamu belikan minum. Aku mau berangkat dulu. Aku tunggu di depan ya, tempat yang teduh itu. Pada duduk itu, Bos. Ya. Mau beli minum di mana ya? Yaudah pokoknya diatur aja semuanya. Di sana. Iya, gak apa-apa. Ih, Pak Gita, apaan sih? Lagian Bu Wifi juga dari belakang langsung. Iya, saya juga nggak tahu kalau Pak Gita yang sebesar ini ada di sini. Makanya kalau jalan jangan main HP, Bu. Bukan main HP, lagi ada urusan. Bu Wifi mau Bentar. mana? Pak Gita kok udah di sini? Bukannya besok sampainya? Aku barusan lagi nganterin bos. Ini jaketnya disuruh pegang ke aku. Aku masih Bos? mau beli minum. Iya, Anaknya Pak Atma aja ada di sini? iya. Dia datang tadi malam. Katanya besok. Ya mungkin dia pengen menikmatin kota ini atau gimana, bukan saya juga nggak tahu, Bu. Ya ampun, saya mau dong ketemu sama anaknya Pak Atma aja, kayak gimana orangnya? Barusan udah di mana ya? Katanya mau nunggu di sana, Bu. Soalnya saya masih disuruh beli minuman barusan. Ini mah di luar urusan kantor sih sebenarnya. Iya. Saya pengen. Ini memang di luar urusan kantor, Bu. Tapi besok jadi kan? Jadi, Bu. Gini Pak Git, kan urusan kantornya besok nih. Jadi kan, Jadi. kemungkinan besar kita bisa tetap kerjasama kan, karena bos saya untuk dapat relasi ke sini tuh benar-benar susah. Makanya saya tuh seneng bisa ada jalan untuk ketemu sama Pak Gita juga nih. Ya, nanti saya lobby buat bos saya mau nerima kerja sama ini, Bu. Ya, Iya, pastinya harus dia juga dibantu mau, meyakinkan. Bu. Iya. Pak Gita, saya dengar anaknya Pak Atmaja itu kan belum nikah. Belum. Dia masih belum nikah, Bu. Bos saya juga belum nikah. Tahu Terus? kan Bu Sinta? Tahu. Bu Sinta tuh orangnya cantik banget, baik banget, pintar. Terus hubungannya apa, Bu? Ini kan masalah pekerjaan, Bu. Pak Gita, ya ini nggak ada masalah hal lain sih. Maksudnya ya kalau urusan kerjaan kita profesional aja besok. Tapi saya mau cari bosnya Pak Gita. Saya ada urusan. Jadi ya kalau gitu ke arah sana. Urusan ke arah sana, Bu. Orangnya gimana? Ya udahlah, pasti aku tahu kalau orang kaya tuh kayak gimana. Duh, Bu Wifi. Yaudah deh, mending aku beli minum aja dulu. Mungkin bos udah haus di sana, nungguin aku. Sinta mana sih? Kayaknya emang bener dia gak kesini. Gita juga disuruh beli air, juga gak datang-datang. Nggak ada sih. Udah dicari juga. Siapa Mbak? Bukan urusan kamu. Kalau aku lihat kayaknya fotonya sama kayak dia siapa ya? Kata Gita tadi. Vivi. Ini Mbak Vivi ya? Siapa lagi? SKSD banget sih. Sorry ya Mas, banget. saya nggak. Nama saya. Nah. Ih, kotor banget lagi. Tahu dari mana kamu nama saya? Saya pernah lihat di. Oh, kamu tuh orang gila yang diem-diem ngikutin saya ya? Kok saya bilang orang gila sih? Iya udah gembel deh kalau nggak gila. Mbak, saya itu tahu Mbak karena saya dikasih tahu. Karena sama. kamu diem-diem selalu cari tahu soal saya. Ini kok. Apa ini gembel yang pernah nangkring di depan kantor ya? Sampai Mbak, nyari jangan saya sembarangan kesini. ya kalau ngomong. Sebenarnya saya berpakaian seperti ini bukan buat Mbak, tahu nggak? Ih, bodo amat, kamu mau berpakaian gitu buat saya Tapi ya? ini bener kan, namanya Mbak Vivi kan? Namanya Mbak Sinta mana? Saya kenal kok sama dia. Tahu bos saya lagi. Ya, tahu Mas lah. nggak usah SKSD ya. Tadinya saya, sekarang bos saya. Ngincer apa? Jangan-jangan kamu penipu. Saya nggak pernah nipu orang Mbak.
Saya memang tujuan saya ke sini buat nemuin dia. Jangan macem-macem. Bos saya nggak mau ketemu sama orang kayak kamu, gembel kayak kamu tuh nggak penting banget. Jadi please gak usah ganggu bos saya atau saya usir kamu. Nggak usah macem-macem deh. Salah banget saya ketemu sama kamu, Mbak. Harusnya saya gak nyapa tadi. Saya cuma mau tanya. Ya harusnya nggak usah SKSD, nggak usah sok kenal gitu ya, mas. saya bukan mau begitu. Tapi saya cuma tahu aja. Karena saya ada kepentingan sama yang namanya Sinta. Gak boleh. Saya jauh-jauh dari luar kota. Gak boleh. Orang gilanya dari luar kota, gembelnya dari luar kota gitu kan, digigit nyamuk, gak mandi sih, bau. Ya, namanya juga gembel. Tapi walaupun saya gembel, pasti yang namanya Mbak Sinta itu suka juga sama saya. Hah? Saya udah lama gak ketemu sama dia. Saya pengen ketemu sama dia sekarang. Di mana dia? Tadi ngomong apa? Mbak Sinta suka sama kamu. Saya kenal sama dia, Mbak. Suka terus bakal suka gitu. Kamu pede banget sih. Ya udah. Ini sini deket-deket. Dapat, Mbak. Minimal kalau mau sama bos saya mandi dulu. Masih baik kan aku? Lah aku siram semua ini. Mau aku mandiin sekalian. Sadar diri dong, gembel kayak kamu mau coba deket-deketin bos saya. Bos saya itu nggak bisa ya kenal sama sembarang orang dan saya bakal ngenalin dia sama orang penting. Mbak, kayaknya Sinta itu salah orang buat milih kamu buat megang kantornya. Tahu nggak? Kok kamu jadi tahu segala hal soal itu? Saya cuma Kamu siapa sih? Ya enggak, saya bukan siapa-siapa. Saya cuman mau salaman, saya dibilang kotor. Ya emang Terus kotor. Sekarang saya mau ketemu sama Sinta, saya disiram. Ya biar mandi dong. Atau tuh, ada air mancur tuh di tengah kolam situ. Di tengah taman ada kolam gitu. Maksudnya kamu mending ke sana mandi biar wangi. Harusnya Mbak ini yang mandi ke sana biar sadar. Tahu nggak? Ih, nyebelin banget sih. Ya, kalau kamu mau siram aku, Jangan bakal macem-macem, siram jangan kamu macem-macem juga. ya. Saya teriak nih, saya bilang kamu maling. Bilang aku maling. Emang siapa yang maling? Emang apa barang kamu yang aku ambil? Gak ada kan? Ya nggak ada, tapi Mbak, jangan macem-macem. Saya mau kasih tahu sama kamu. Lain kali kalau ketemu sama orang, mau itu gembel, mau itu orang miskin ataupun orang yang terpandang, jangan ngebeda-bedain, Mbak. Ya iyalah, gimana nggak ngebeda-bedain kalau saya ditipu? Kamu pura-pura deket-deket sama saya terus ngerampok saya, ngegendam saya, bisa aja kan? Banyak penipu kayak gitu. Mana ya Bu Vivi? Dari tadi di chatting nggak dibales. Itu Bu Vivi? Itu kenapa Bu Vivi sama Gembel? Kayaknya lagi berantem ya? Gak bisa dibiarin nih. Harus aku bantuin nih Bu Vivi. Sudah aku samperin deh. Udah, sekarang begini, ini biar gak tambah panjang juga. Ibu digangguin sama orang gila, Bu. Ya nih. Nah, ini siapa lagi? Sosokan bilang mau ketemu sama Bu Sinta, so penting banget kan kalau kayak gitu. Bentar, Gembel apa orang gila sih, Bu? Ya terserah, sama aja mukanya. Satu tuh. Ya Gembel ini emang kenal sama Bu Sinta, Bu. Dia bilang kenal. Terus dia kayaknya tahu nama saya, terus sosokan bilang Bu Sinta tuh salah masrahin orang untuk kirain perusahaan ke saya. Ya ampun Bu, atau jangan-jangan dia tuh mau maling dan dia udah nge-stalking soal semua perusahaan. Jadi dia tahu Bu Sinta dan tahu nama Ibu. Atau dia mata-mata. Nah bener tuh Bu. Atau dia orang yang mau ngegagalin. Ini lama nih gak terbang ke kepala orang. Jangan macam-macam, saya juga punya sepatu nih tebel banget. Kalau aku lempar ke kepala kamu bisa pingsan kamu. Teman sepatu Ibu tuh. Gak usah sok-sok menjauh begitu. Iya, harus jaga jarak. Aku walaupun berpenampilan begini tapi tetap wangi, tahu nggak? Aduh, udah. Bentar ya, Mau Bu. wangi atau enggak, yang penting dia kotor. Bajunya aja tahu. Itu minuman Ibu. Enggak, minuman dia aku siramin tadi. Kayaknya itu minumannya sisa-sisa di tong Awas sampah ya, mulutnya Bu. nanti disembur lagi. Seger banget. Gini ya. Sinian dong. Ibu, ya kamu. Pokoknya kamu tuh nggak. Pokoknya kamu tuh nggak boleh deket-deket sama Bu Sinta. Bu Sinta tuh orang penting dan kamu gembel nggak jelas. Ya. Gue mau kasih tahu sama kalian berdua. Mau aku gembel, mau aku siapa. Tapi yang terpenting Sinta itu kenal sama aku. Apa Kenal buktinya dari kalau mana? Bu Sinta itu kenal sama Gembel kayak kamu? Ya buktinya paling enak sih besok malam. Kamu berharap Bu Sinta mau ketemu sama kamu kencan besok malam gitu? Nggak usah ngayal deh, Mas Besok Gembel. malam kan kita ada
kelamaan Itu ada deh kalau masih besok malam. Ya Pokoknya Bu Vivi harus tambahin satpam dan foto orang ini biar dia nggak dibolehin masuk, Bu. Ya aku takut dia tuh bikin hancur Ntar dia rencana mau kita. sabotase lagi di sana, Bu. Ih, ngapain sih norak banget? Udah satu kali. Ya udah, kamu foto. Banyak. Lo udah jadi Gembel tampan begini udah foto-foto. emang gila ya, kasihan ya orangnya tuh sebenarnya kalau dimandiin dikasih parfum wangi keren. Tapi kalau kayak gitu kan, itu tuh gila gak sih? Gini, siapa yang mau sih, Bu? Apalagi Bu Sinta. Norak banget sih nih orang. Ya udah, Oh, Amit-amit. Mas pokoknya awas ya, kamu. Aduh, enak banget sih liatnya. Saat aku disembur, Bu. Ibu aja deh yang Kok saya sih? Ya putri kamu dong. Dari tadi ibu yang pokoknya kamu jangan pernah deket-deket sama Bu Sinta, jangan pernah nemuin Bu Sinta, jangan macem-macem. sekarang gini ya. Aku bakalan ngasih pelajaran karena kalian berdua udah keterlaluan sama aku. Pelajaran apaan? Wah, kompak. Siraman rohani. Yang kayak dapat siraman rohani itu kamu. Biar sadar otaknya, biar sadar diri kalau orang kayak kamu ngapain ketemu sama Bu Sinta, nggak pantas. Atau Bu kita telepon ini aja kali ya, biar dia Mau telepon Cinta? Masa kok Pepe? Biar dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa, Bu. Bawa ke dinsos nih. Udah, sekarang begini aja deh. Kayaknya emang nggak ada habisnya kalau aku ngeladenin kalian. Ya kamu tuh gila, ngapain juga? Kamu udah berulang kali ya bilang aku gila. Iya, emang kenyataan. Oh DGJ. Lihat aja deh bajunya, Bu. Mana ada orang waras yang mau keluar ke tempat umum pakai baju modelan begini, Bu. Kamu kan nggak tahu semua rencana aku apa. Ya bodoh amat. Ya makanya, kamu juga gak mau Kalau saya ikut-ikutan gimana rencana kamu sama aja. Gila. Kayaknya aku gak ada gunanya ngobrol sama kalian. Aku kira tadi nyapa kamu, terus kamu bakalan ngasih tahu semua. Maksudnya kamu bakalan ngasih tahu di mana Sinta. Tapi ternyata semuanya salah. Jadi kita cari Bu Sinta, jangan sampai ketemu sama Udah aku yang mau nyari. Kita harus melindungi Bu Sinta. Aku serang nih. Awas kalian ya. Kayaknya beneran gila ya, Bu. Tapi nggak mungkin, biarin nggak mungkin Bu Sinta ini. Tapi gimana ya kalau kita digangguin sama orang gila itu? Aku kan Bu Sinta dia apa-apain lagi Bu kita dari. Tapi aku takut tuh harus ketemu orang gila kayak gitu. Bu, kalau kita bisa nyelamatin Bu Sinta, kebayang nggak, Bu? Kita jadi pahlawan buat Bu Sinta. Ya kan? Ya udahlah, yuk. Mas Bagas, kamu ngapain di tempat kayak gini? Udah. Kok? Dah, aku mau duduk aja. Kalau kamu mau ngobrol sama aku, duduk. Iya enggak, cuman maksudnya kamu aneh banget tau gak sih, Mas? Udah lama ya gak ketemu. Iya udah lama nggak ketemu, tapi kenapa harus kayak gini? Emang kamu lagi ini ya, lagi ikut syuting film atau ikut apa? Pakai outfit yang kayak gini? Kamu udah tahu aku udah lama gak ketemu sama kamu. Aku ikut orang tua aku kerja yang suka pindah-pindah karena banyak usaha. Ya deh. Orang tua aku bangkrut. Kemudian aku gak ada jalan lain. Ya aku harus balik ke kota ini. Kan aku banyak temen juga di sini kan. Temen sama aku, tapi mereka gak ada yang bantu aku. Sekarang aku gak ada pikiran. Ya orang yang suka aku tolongin dulu, mereka pada jauh sih. Aduh Bang, kamu bantuin aku udah datengin tuh satu persatu rumah mereka. Kamu tahu Andre juga kan? Jadi dia udah sering aku tolong, tapi bila aku ke rumah dia berpenampilan seperti ini, aku malah diusir katanya. Dia udah gak kenal sama aku. Gitu ya, ternyata kehidupan ini begitu menyakitkan. Jika kita butuh segalanya, semua orang menghargai kita dan mengakui bahkan mengenali kita, tapi jika kita udah gak punya apa-apa, yang kenal pun bilang gak kenal. Aku agak sedikit Tapi kalau misalkan kamu bersikap kayak gitu juga gak apa-apa kok. Aku gak bukan, masalah tadi kan aku sempet mau bercanda aja sama kamu soal pakaian kamu. Aku sorry banget, aku nggak tahu kalau keadaan kamu lagi kayak gini.
aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama kamu. Udahlah, gak apa-apa. Tapi ngomong, mau ngapain sih? Sebenarnya aku kesini lagi ada pertemuan juga sih sama beberapa karyawan aku. Sebenarnya kalau ngomongin soal musibah, kantor aku juga lagi mengalami musibah. Makanya aku lagi ngadain kerjasama besok sama perusahaan di luar kota. Tapi aku minta maaf Mas, kalau emang nih, aku bukan bermaksud apa-apa, cuman kalau memang kamu lagi butuh, entah itu uang atau pekerjaan, mungkin aku bisa bantu kamu. Gimana? Tapi sebenarnya aku butuh buat ketemu sama kamu sih. Butuh ketemu sama aku? Aku bakal bisa bantu apapun yang aku bisa Aku kok. cuma mau bilang sama kamu. Dari dulu sebenarnya kan aku suka sama kamu. Tapi aku gak berani buat mengungkapin perasaan aku. Kamu mau salaman sama aku? Suka. Kamu mau salaman sama aku? Iya, aku mau dong. Enggak, soalnya nanti aku ketemu sama orang. Mau salaman aku bangun aku kotor kan. Dia nggak mau salaman cuma gara-gara tangan kamu kotor katanya. Coba aku lihat. Aku disiram juga. Kamu disiram. Mana orangnya? Udahlah. Mana orang yang udah siram kamu? Kamu kenal ke orangnya. Kenal? Kamu kan orang yang aku kenal, bisa nyiram orang sembarangan, apalagi orang kayak kamu. Ya udahlah, gak apa-apa. Mau mereka ngatain aku, mau bilang aku kotor, mau bilang aku gak peduli. Yang terpenting sekarang aku udah ketemu sama kamu. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus ketemu sama dia. Orang yang udah nyiram kamu dan orang yang nggak mau salaman sama kamu gara-gara tangan kamu kotor. Udah aku pengen ketemu kata kamu. Aku kenal sama dia. Tapi aku rasa aku nggak pernah deh punya kenalan yang punya sikap semenjijikan itu. Kamu masih bercanda aja ya? Gara-gara aku minum begitu tadi mereka tambah jijik ngeliat aku. Tahu nggak? Tambah apa? Tambah jijik. Aku heran ya. Sekarang orang-orang pada begitu sama aku dulu. Kamu tahu sendiri. Aku sekolah kebanggaan aku dan so akrab sama aku gitu lah, sekarang udah gak punya apa-apa. Ada orang yang udah dekat. Kamu Gak tahu lagi. Ya kamu sadar nggak sebenarnya kenapa mereka kayak gitu? Kenapa? Karena dulu saat kamu menjadi kebanggaan semua orang, semua kamu pacarin. Aduh, sampai-sampai ya yang bener-bener tulus sama kamu nggak kamu pandang. Itu kan masa lalu. Cuman pacaran kan karena sama-sama mau. Putus juga karena udah sama-sama sakit. Iya, tapi masa 10-10-nya kamu pacarin? Mau aku sebut nih nama-namanya? Omongan kalau sudah lebih bisa monyong nanti. Oh iya? Ya. Ya, kamu juga kalau suka nggak jujur bisa berewokan. Ya ketemu sama aku tadi. Namanya Vivi. Bentar, aku nggak salah dengar Vivi. Nggak mungkin. Kamu tahu nggak Vivi itu siapa? Dia itu orang kepercayaan aku, kantor aku. Aku pasrahkan semuanya sama dia. Dia yang pegang segalanya. Aku anggap dia itu, ya bener-bener tangan kanan aku. Ya aku nggak juga nyangka udah aja. tahu kok kalau dia itu bawaan kamu. Karena aku tahu kamu udah jadi orang yang sukses, udah terkenal di mana-mana. Aku sering lihat apa sih gambar banner-banner kamu tuh bareng sama dia. Makanya aku ngeliat dia udah tahu nih pasti kenal sama kamu. Tapi kamu nggak berusaha buat deketin kan? Enggak lah. Nanti ke aku, Emang tipe kamu? ya kamu. Tapi ya udahlah. Terus kamu bisa apa sekarang kalau aku udah bilang begitu? Gak mungkin kan kamu ngebela aku. Karena aku apa sih biasanya kamu? Apalagi kita baru ketemu.
Mas, kamu tuh dari dulu nggak pernah sadar. Selama ini aku selalu perhatian sama kamu, aku selalu kasih effort yang lebih sama kamu, aku khawatirin kamu. Tapi kamu malah nggak mandang aku dari dulu kan? Tapi cuma takut meskipun aja kamu nggak ditolak. mandang aku cuma takut ditolak sama kamu. bohong. Maaf, karena kamu takut Percaya. pacar-pacar kamu itu pergi kan kalau kamu nggak deketin aku. Udahlah, itu teman kamu juga. Oh iya, itu namanya egal. Ya dalam mungkin sekarang aku nggak bisa buktiin sekarang apapun sama kamu. Cuman aku bakal kasih tahu nanti dan aku bakal kasih unjuk sama Kayak kamu. gini deh, aku pengen ngeliat bener nggak kamu bakalan ngebela aku. Ya udah oke. Jangankan Kita cuma, berbicara ya. jangankan cuma nyiram kamu, nyentuh kamu aja. Dia launya aku. Kamu kesana, aku kesana, oke? Ya udah. Tapi ingat, kalau kamu ketemu, langsung marahin di depan aku. Aku juga mau nyari dia tuh. Aku ajakin buat nemuin kamu. Oke? Kita lihat aja nanti. Oke ya? Bu. Nah, ini nih. Kamu bakalan dikasih pelajaran sama Sinta. Ntar lagi aku udah ketemu sama dia. Katanya dia mau- Sinta sok-sokan ngomong. Aduh Mas, jangan ngehalu deh ya. Masnya tuh nggak mungkin kenal sama Bu Sinta dan sosokan mau ngasih kita pelajaran lagi. Saya gak mungkin kenal sama Sinta karena kalian melihat penampilan saya yang begini. Tapi kalian gak tahu tentang masa lalu saya dan siapa saya sebenarnya. Aduh, gitu pusing banget aku ngedengerin dia ngoceh. Kenapa sih harus ketemu kamu lagi? Ya aku juga harus nemuin kamu lah. Aku ngasih pelajaran sama kamu. Kasih pelajaran, gak usah sombong deh, gembel. Kamu udah bilang aku kotor, kamu udah nyiram aku, kamu udah bilang aku gembel, kamu bilang aku DGJ. Ya aku gak terima lah, gak ada orang yang berani bilang begitu Ya dari udah. dulu sama aku, cuman kalian berdua aja. Orang gila kalau lagi ngoceh biarin. Kalau kita tanggepin artinya apa Put? Kita kayak gila juga kan. Bener tuh Bu. Kalian bisa bilang, kalian gak takut ya? Dikasih pelajaran sama Aku Sinta. cuma takut sama Tuhan. Sama gembel kayak kamu ngapain takut? Ini ya, gak usah sok kabur, gak usah sok kabur. Nanti Nanti jauh-jauh sana. Juga. Lagian Masnya emang nggak punya kaca gitu sebelum keluar nggak ngaca dulu gitu gimana penampilannya? Aduh, cewek ini cewek banget dari tadi. Aduh, nggak punya duit lagi buat ngasih dia beli. Kamu pikir aku mau Jangan wis? dari tadi dia minta duit, Bu. Makanya Ada dia nggak receh. pergi-pergi. Ada receh nggak Bu? Ada buat Saya sih makan. nggak ada Bu. Nih buat makan. Nah, tuh. Dapat nasi bungkus. Nih, dah. Hei, kamu pikir aku butuh uang 15.000 itu? Itu kan bisa naik ojek, dibuang lagi. Buat beli baju atau Mana lagi Oh, 10 ribunya masuk hilang. masuk ke sini Bu. Wah, 10 aja dicari. ya iyalah, sayang banget nyarinya susah. Tuh kan gila kan dia. Dia aja gak mampu buat beli baju Bu. Tuh. So-soan mau kasih Sekarang begini deh, pelajaran. daripada kalian banyak cincong, banyak ngomong, temuin Sinta. Ngapain nyuruh-nyuruh kita ya kan Bu? Ya kita emang mau cari Bu Sinta. Apa Aku disuruh juga mau ke Sinta aja sekarang. Hei, mau kemana kamu? Ya Jangan udah. deket-deket sama Bu Sinta. Ya udah makanya, macam-macam ya sama bos kita? makanya kalian harus temuin Tapi Bu bos Sinta kalian. ada di mana sih? Dari tadi kita nyari nggak ada. Tuh Sinta ada di sana. Nggak bohong, nggak Kelihatan usah dia di tahu sana. deh. Ya udah, ikutin aja omonganku kalau gak percaya. Bener Bu. Ya nggak tahu. Udah, lihat aja. Puntar ke sana juga kok. Ya udahlah kita mending pergi aja daripada Enggak, ngurusin dia gembel. bohong. Ya udah buruan. kesana. Dia belum tahu siapa aku ya. Aku bakalan kasih pelajaran dia. Kira-kira Sinta beneran bakalan ngebela aku apa enggak ya kalau dalam keadaan aku jadi gembel kayak gini. Tapi kalau aku kurang yakin Sinta bakalan ngebela aku. Kalau dia ngebela aku dan lebih milih aku bakalan nikahin dia secepatnya. Harus susul dia deh. Mana Sinta? Saya nyariin ibu. Taunya ibu di sini. Iya Bu, dari tadi kita tuh nyari ini Bu, kita tuh khawatir Ibu tuh sama dalam ibu. bahaya. Mending ibu pulang Benar. sekarang ya. Atau kita ke kantor aja Bu. Iya. Kita urusin semua di kantor, jangan di sini. Udah Ibu di cukup. sini tuh nggak aman banget buat ibu. Kalian tuh nggak perlu sok panik kayak gitu deh sama saya. Kok so panik sih ibu? Kita emang beneran panik. Ibu tuh dalam bahaya karena mau digangguin sama orang nggak jelas. Gila kayak modelan gembel gitu kan Bu Vivi. Terus apa lagi? Orang nggak jelas, orang gila, orang apa lagi? Ya nggak baik pokoknya. Bahaya buat ibu. Dia tuh SKSD. Aku takut dia itu nyakitin Ya, ibu. takutnya ada niatan jahat gitu Bu sama Bu Sinta. Kalian ini kayak orang udah paling sok tahu banget tentang kehidupan saya. Iya, saya kan tahu. kita juga Ibu gimana. Ya saya cuma nggak nyangka aja. Saya nggak nyangka kalau sikap kalian berdua ini kayak gini sama orang lain. Maksudnya, Maksud Ibu? Ya terutama kamu, Vi. ibu kenapa kayak gini tiba-tiba?
Saya bisa sopan sama kamu, saya bisa menghargai kamu kalau kamu bisa menghargai orang lain. Iya, Harusnya kamu juga menghargai orang lain tuh nggak pandang bulu. Kamu nggak pandang apapun tentang orang itu. Tapi ini lagi ngomongin siapa ya? Saya nggak ngerti. Laki-laki yang kamu anggap sebagai orang gila, sebagai orang jahat lah. Kebetulan ya, tadi kamu ngebahas soal pasangan kan sama saya. Dan saya pasrahkan semua pekerjaan saya, urusan kantor apa segala macam sama kamu. Karena saya percaya kamu bisa punya sikap yang baik. Kamu bisa mencontoh apa yang saya berikan sama kamu. Iya, saya udah laksanain semuanya, Bu. Ada hal apa lagi yang salah di sini? Ya, memang soal pekerjaan kamu udah cukup baik. Tapi masalah dengan sikap, saya sama sekali nggak pernah respect sama kamu. Ibu, ini maksudnya siapa ya? Ibu udah ketemu sama orang gila itu. Terus ya, Ibu dia dihipnotis. Bener tuh, Bu. Ibu, udah nih stop bersandiwara kayak gini. Dan stop juga bilang dia itu orang gila. Tapi Kalau bukan gila, Bu Sinta emang kenal sama dia, Bu. Gini ya, saya cukup sekali kasih tahu sama kalian. Tadi juga kamu singgung soal pasangan lah dan segala macem. ya saya mau cariin ibu pasangan biar ibu dapat yang terbaik. Saya nggak perlu kalian carikan pasangan. Ibu, mama, Yang saya butuhkan cuma kalian tuh harus punya sikap yang baik. Attitude kalian yang baik. Iya, kita udah baik kok di kantor, Bu. Iya, bukan cuma di kantor. Meskipun kalian di luar, kan juga bawa nama baik kantor kan. Ya kita nggak ngapa-ngapain di luar, Bu. Aduh, udah deh. Kayaknya saya harus to the point sama kalian. Kalau orang yang kalian anggap orang gila, yang kalian anggap gembel atau orang jahat, saya dulu pernah suka sama dia. Sampai sekarang pun saya suka sama dia. Ibu, tolong. Beneran, Bu, ibu suka sama cowok modelan kayak gitu? Dan Pantesan dia gara-gara tuh SKSD sama ibu. Ibu tolong dong, ibu mending sama anaknya Pak Atma aja ya, jangan sama gembel itu. Bener tuh, Bu. Saya ada niatan untuk kenalin ibu ke bos ini. Emangnya kalian yang ngatur hidup saya? Mentang-mentang kamu saya jadikan sebagai tangan kanan saya dan kamu juga saya jadikan sebagai orang kepercayaan saya. Kalian bisa ngatur hidup saya. Kalian bisa ngatur siapa pasangan saya. Ibu, tapi jangan orang gila itu dong, Bu. Nanti mama ibu bilang apa? Itu udah jadi urusan saya, Vi. Lagian, kalau sampai orang itu celaka atau siapapun yang berani buat nyentuh dia, saya nggak akan segan-segan buat tendang dia dari perusahaan saya. Ibu kok gitu sih? Saya ibu lebih pilih Orang nggak jelas kayak gitu. ya karena kalian berdua nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Saya dulunya jatuh cinta sama dia. Sampai saat ini pun saya juga selalu cari dia. Jadi alasan ibu kenapa nggak nikah-nikah sampai sekarang karena orang gila itu, karena gembel itu, Bu. Tadi bilang orang gila, bukan gembel, Bu. Ya tapi kan ibu tolong dong. Coba deh, Bu. Ibu pikirin sekali lagi aja, Bu. Saya bakal pikirin, tapi bukan saya pikirin tentang hubungan saya. Yang saya pikirkan, kalau kalian nggak mau bersikap baik dan tuh kan? Ya gila, kita emang kayak gini. Makanya saya juga punya perasaan karena dia orangnya menghibur. Sekarang tunjukin kalau emang mau ngebela aku. Tadi ada nggak percaya kalau aku kenal sama kamu. Nggak percaya? Masih nggak percaya? Iya, Bu. Saya juga nggak pernah lihat Bu Sinta marah-marah ke kita cuma gara-gara laki-laki. Nah, nih, Loh, kok kenal sama Pak Gita? Kita? aku kamu tahu di mana? Pakai di mobil, Bos. Makanya nggak enak juga kalau disebutkan. Kenal ya sama kita ya? Kenal ya sama kita ya? Hah? Orangnya Pak Atma aja. Sim, aku mau kasih tahu sama kamu. Sebenarnya aku jadi gembel begini cuman buat kamu. Siapa? Aku cuma pengen ngelihat perasaan kamu ke aku gimana. Sebenarnya yang mau kerja sama besok malam itu perusahaan aku. Dan Gita ini CEO di kantor itu karena aku yang angkat dia jadi CEO. Ini anaknya Pak Atma aja, Mas Gip. Kenapa kamu nggak riset dulu sih kok? Aduh, Mas, aku minta maaf. Aku bakalan maafin karena kamu udah ngebela aku dan kamu udah nunjukin di depan aku kalau kamu emang beneran lebih ngebela aku daripada mereka berdua. Pak, kita kayak gitu karena kita bener mau ngejaga Bu Sinta, nggak ada niat lain. Kita takut Bu Tapi- Sinta kenapa-napa. Bukan soal ngejaga Sinta kalau kalian berdua. Ini masalah aku sama kamu. Kamu cuma mau bersalaman sama aku aja, kamu bilang aku kotor terus kamu nyiram aku. Ditambah aku bilang kenal sama Sinta, kamu malah ngata-ngatain aku. Iya kan? Ya maaf, Pak. Bu Vivi, Ibu Putri, saya udah bener-bener malu tau gak sih dengan sikap kalian. Saya minta kalian minta maaf sekarang juga. Pak, saya minta maaf, Pak. Kita masih mau kerja di perusahaan Bu Sinta, Bu. Pecat dia sekarang. Oke. Bu Sinta,
Ini jangan dipecat deh, kasih kesempatan lagi, Bu. Saya udah kecewa sama kalian. Saya udah kasih tahu siapa dia sebenarnya kan sama kalian. Kalian udah bikin saya kecewa. Kalau dia udah minta buat pecat kalian, dengan terpaksa saya harus pecat kalian. Saya minta maaf meskipun kamu orang kepercayaan saya, tapi saya masih bisa cari orang lain yang bisa saya jadikan orang kepercayaan, Vi. Mas Bagas, saya tahu Mas Bagas orang baik. Udah yuk. Ternyata kamu ngelakuin ini semua cuma buat aku. Iyalah. Aku udah dari kemarin sebenarnya ada di sini karena aku ada kakaknya Bang juga di sini. Dan Iya. aku rela berpakaian gembel seperti ini. Aku pengen ngelihat apa yang ada di bayangan aku ternyata memang sesuai. Kamu tuh orangnya memang baik dari dulu, makanya aku gak menggampangkan buat nembak kamu buat jadi pacar aku dari dulu. Karena aku tahu kamu beda dari perempuan yang lain dan perempuan yang udah pernah jadi pacar aku itu. Mereka mau sama aku karena mereka tahu aku anak orang kaya. Tapi kalau kamu kayaknya memang tulus, makanya aku tetap ngejaga perasaan aku sama kamu karena aku gak pengen aku hanya sekedar pacaran aja tanpa harus menikah sama kamu. Dan tadi aku juga udah janji kalau kamu ngebela aku bakalan nikahin kamu. Kamu gak perlu ngurusin soal perusahaan kamu. Nanti pakai orang-orang aku aja buat ngurusin semuanya. Kamu tinggal duduk manis saja. Kamu bakalan banyak uang juga kok sama aku. Tenang aja, aku gak bakalan bikin kamu kekurangan. Oke? Oke. Ya mungkin saking baik dan tulusnya aku juga, kamu baru lihat ketulusan itu saat ini ya. Dan Ya, aku dari dulu juga udah ngeliat. Tapi aku karena aku takut buat pacaran sama kamu karena aku tahu kamu beda sama yang lain. Makanya aku berusaha dulu buat memanfaatkan diri aku, baru deh aku ngedeketin kamu. Nah sekarang aku ngerasa aku udah mapan dan aku udah lepas dari wanita-wanita yang ya sering aku deketin. Makanya aku sekarang harus memilih kamu buat perjalanan terakhir aku mencari cinta. ya udah kalau gitu sebagai permintaan apa aku atas sikap karyawan aku tadi, aku traktir kamu makan bareng. Boleh, wah mobil kamu juga udah bagus sekarang. Iya, kerja keras aku. Aku bangga sama kamu, jadi wanita mandiri tanpa harus membebankan itu sama laki-laki. Jadi kamu lebih banyak dihargai. Makasih ya. Mungkin sekarang kita cari baju dulu buat kamu. Oke, yuk.